Bu Kexiansu Jilid 14 bagian 2. Sumoy, apakah gunanya memikirkan hal-hal yang belum terjadi? Membayangkan hal-hal yang belum terjadi adalah permainan buruk dari pikiran, karena hal itu hanya akan menghasilkan kecemasan dan kekhawatiran belaka. Apa yang akan terjadi kelak, kita hadapi sebagaimana mestinya kalau sudah terjadi di depan kita. Swat Hong tertarik sekali. Apakah rasa cemas itu timbul dari pikiran yang membayangkan masa depan, Su Heng? Agaknya jelas demikian, bukan? Yang takut akan sakit tentulah dia yang belum terkena penyakit itu. Kalau sudah sakit, dia tidak takut lagi kepada sakit, melainkan takut kepada kematian yang belum tiba. Perlukah hidup dicekam rasa takut dan rasa kekhawatiran? Pikiran yang bertanggung jawab atas timbulnya rasa takut. Pikiran mengingat-ingat kesenangan di masa lalu, dan mengharapkan terulangnya kesenangan itu di masa depan, maka timbullah kekhawatiran kalau kesenangan itu tidak akan terulang. Pikiran mengenang penderitaan masa lalu, dan ingin menjauhinya, ingin agar di masa depan hal itu tidak terulang kembali, maka timbullah kekhawatiran kalau dia tertimpa penderitaan itu lagi. Abis bagaimana, Su Heng? Hiduplah saat ini, curahkan seluruh perhatian, seluruh hati dan pikiran, untuk menghadapi saat ini. Apa yang terjadi kepadamu di saat ini, bukan apa yang boleh terjadi di masa depan, bukan pula mengenang apa yang telah terjadi di masa lalu. Kalau begitu, kita menjadi tidak acuh dan bersikap masa bodoh. Justru biasanya kita bersikap masa bodoh dan tidak acuh, tidak menaruh perhatian yang mendalam terhadap saat ini, karena seluruh perhatian kita sudah dihabiskan untuk mengingat-ingat masa lalu dan untuk membayang-bayangkan masa depan dengan seluruh pengharapannya, seluruh cita-citanya, seluruh nafsu keinginannya, seluruh kesenangan dan kekecewaannya. Justeru kalau bebas dari masa lalu, tidak lagi ada bayangan masa depan, dan kita hidup saat demi saat penuh perhatian. Dan ini barulah dinamakan hidup sepenuhnya, hidup sempurna dan lengkap, karena kita menghayati hidup dengan penuh kewajaran, tidak terbuai dalam alam kenangan dan harapan yang muluk-muluk namun sesungguhnya kosong belaka. Sampai lama hening di situ. Pengertian yang mendalam meresap di hati sanubari Swat Hong, dan di dalam keheningan itu tercakup seluruh alam mayapada. Su Heng, telah 2 tahun pusaka itu berada di tangan mereka. Aku telah mencari kemana-mana, hanya ke Hwasan Pai yang belum. Kurasa mereka itu tidak jujur, dan agaknya tentu mereka telah menyembunyikan pusaka itu. Kalau tidak demikian, mengapa mereka tidak pergi menanti aku di puncak awan merah seperti yang kupesankan? Memang hati manusia tidak atau jarang sekali ada yang jujur. Sekali saja melihat sesuatu yang dapat menguntungkan diri pribadi, maka terlupalah semua pelajaran tentang kegagahan dan kebaikan. Aku ingin mencari dan menghajar mereka itu. Sumoy, prasangka adalah satu di antara racun-racun yang merusak kehidupan kita. Prasangka dilahirkan oleh pikiran yang mengada-ada, yang membayangkan sesuatu yang direka-reka, yang timbul karena kekhawatiran. Prasangka adalah suatu kebodohan yang menyiksa diri sendiri. Kalau kita sudah bertemu dengan mereka dan sudah melihat keadaan yang sesungguhnya, apakah kegunaannya prasangka? Prasangka dan sebagainya lenyap setelah kita membuka mata melihat kenyataan apa adanya. Dan sebelum itu, berprasangka berarti membiarkan pikiran mempermainkan diri. Apakah kegunaannya bagi kehidupan kita? Kembali hening, Swat Hong tak mampu menjawab, karena dia dihadapkan dengan keadaan yang nyata. Memang dia memikirkan hal-hal yang belum terjadi, maka timbullah kekhawatiran, dan dari kekhawatiran ini timbullah prasangka yang bukan-bukan. Yang salah dalam semua itu adalah pikiran. Setelah tubuh mereka beristirahat dengan cukup, keduanya lalu melanjutkan perjalanan menuju ke Hwasan. Makin lama Swat Hong makin mendapat kesan bahwa Su Hengnya benar-benar telah berubah, jauh bedanya dengan dahulu. Pada suatu hari, ketika mereka tiba di kaki pegunungan Hwasan dan beristirahat, Swat Hong tidak dapat menahan rasa keingintahuannya. Su Heng, setelah 2 tahun berpisah denganmu dan berjumpa kembali, aku memperoleh kenyataan bahwa engkau telah berubah sekali, berkata Swat Hong. Begitukah, Sumoy? Aku tidak tahu apanya yang berubah. Memang kelihatannya engkau masih biasa seperti dulu, Su Hengku yang sabar, tenang, dan bijaksana.
Akan tetapi entahlah, engkau berubah benar, sungguh pun aku sendiri tidak dapat mengatakan apanya yang berubah. Sin Liong tersenyum, dan sinar matanya berseri. Memang setiap manusia seyogianya mengalami perubahan, Sumoy. Kita masing-masing haruslah berubah, tidak terikat dengan masa lalu, dengan segala macam kebiasaan masa lalu. Setiap hari, setiap detik, kita haruslah baru. Kalau demikian, barulah hidup ada artinya. Suat Hong hendak berkata lagi, akan tetapi tiba-tiba Sin Liong memegang tangannya, dan mengajaknya bangkit berdiri, lalu perlahan-lahan melanjutkan perjalanan mulai mendaki bukit pertama. Ketika Suat Hong hendak menanyakan sikap yang tiba-tiba ini dari Su Hengnya, dia mendengar suara orang, dan tampaklah olehnya banyak orang berbondong-bondong naik ke pegunungan Hoasan, datangnya dari berbagai penjuru. Mereka itu terdiri dari bermacam orang, dengan pakaian yang bermacam-macam pula, namun jelas bahwa rata-rata memiliki gerakan yang ringan dan tangkas. Dan mudah bagi Suat Hong untuk mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang Kangou. Melihat kenyataan bahwa tidak ada di antara mereka yang memperhatikan Sin Liong dan Suat Hong, hanya memandang sepintas lalu saja seperti mereka itu saling memandang, tahulah Suat Hong bahwa mereka itu bukan merupakan satu rombongan, melainkan terdiri dari banyak rombongan. Sehingga, tentu saja mereka mengira bahwa dia dan Su Hengnya adalah anggota rombongan lain. Hati Suat Hong diliputi penuh pertanyaan. Siapakah mereka, dan apa kehendak mereka itu? Apakah di puncak Hoasan terdapat perayaan, dan mereka ini adalah para tamu yang berkunjung ke Hoasan Pae? Akan tetapi, melihat sikap Su Hengnya diam dan tenang saja, Suat Hong merasa malu untuk bertanya, dan teringatlah dia akan kata-kata Su Hengnya tentang permainan pikiran yang membayangkan masa depan yang menimbulkan kekhawatiran belaka. Mau tidak mau dia harus membenarkan, karena kini dia merasakan sendiri. Biarlah dia hadapi apa yang sedang terjadi sebagaimana mestinya, dan sebagai apa adanya, tanpa merisaukan hal-hal yang belum terjadi. Ketika akhirnya mereka tiba di puncak Hoasan, di depan markas perkumpulan Hoasan Pai yang besar, Suat Hong menjadi terkejut. Di tempat itu ternyata tidak terdapat perayaan apa-apa. Dan kini banyak Tosu dan anggota Hoasan Pai berkumpul dan berdiri di ruangan depan yang tinggi, sedangkan di bawah anak tangga, di halaman depan, penuh dengan orang-orang Kangou yang bersikap menantang. Ketika dia melirik ke arah Su Hengnya, dia melihat Sin Liong bersikap masih biasa dan tenang, dan Su Hengnya ini pun memandang ke depan dengan perhatian sepenuhnya. Maka, dia pun lalu ikut memandang lagi ke sana. Suat Hong melihat seorang Tosu berambut putih dengan tenang berdiri menghadapi para orang-orang Kangou itu sambil menjura dengan sikap hormat, lalu berkata dengan suara halus namun cukup nyaring. Harap Cui sekalian sudi memaafkan kami yang tidak tahu akan kedatangan Cui, maka tidak mengadakan penyambutan sebagaimana mestinya. Pinto melihat bahwa Cui adalah tokoh-tokoh Kangou dari bermacam golongan dan tingkat, dan pada hari ini berbondong datang mengunjungi Hoasan Pai. Tidak tahu ada keperluan apakah? Suat Hong memandang para orang Kangou itu. Dan di antaranya, banyak tokoh aneh yang tidak dikenalnya itu. Dengan heran dia melihat adanya Siang Kuan Ho Titok, tokoh yang tinggal di puncak awan merah di Tai Hang San itu. Su Heng, itu Titok berada pula di sini, bisiknya sambil menyentuh lengan Su Hengnya. Aku sudah melihatnya, kata Sin Liong perlahan, dan yang di sebelah sana itu adalah Bong Sek Bin yang berjuluk Tian Tok atau Racun Langit. Bekas Su Heng dari Titok. Dan itu adalah Tian Heti Chiang Ham ketua Kang Jiu Pang di Sichuan. Yang di sana itu adalah Lem Hai Sengjin, Tosu majikan Pulau Kura-Kura di Lem Hai. Guru Kwito aku, Sin Liong mengangguk. Suat Hong memandang penuh perhatian, dan terheran-heran melihat Su Hengnya mengenal orang-orang yang memiliki julukan aneh-aneh itu. Tian Hetiit berarti di kolong langit nomor 1, dan Lem Hai Sengjin berarti manusia dari Laut Selatan. Dan itu adalah Jin Xiao Xiu Chai atau pelajar bersuling perak, seorang pertapa di Bukit Bengsan. Dan yang di ujung itu adalah seorang yang pernah menyerang Pulau Neraka seperti yang pernah kuceritakan kepadamu, Sumoy. Dialah Tok Gan Hai Liong atau naga laut mata satu Kuan Sek, seorang bekas bajak laut. Wah, begitu banyak orang pandai mendatangi Hoasan Pai. Ada apakah, Su Heng?
Kita melihat dan mendengarkan saja. Sementara itu, ucapan dan pertanyaan Ketua Hoa Sanpai tadi mendatangkan suasana berisik, ketika para pendatang yang jumlahnya ada 50-an orang itu saling bicara sendiri tanpa ada yang menjawab langsung pertanyaan Ketua Hoa Sanpai. Agaknya mereka itu merasa sungkan dan saling menanti, menyerahkan jawaban kepada orang lain yang hadir di situ. Betapapun juga, para tokoh Kang Ou itu merasa segan juga, karena Hoa Sanpai terkenal sebagai sebuah perkumpulan atau partai persilatan yang besar, yang selama ini tidak pernah mencampuri urusan perebutan kekuasaan atau tidak pernah pula mencampuri urusan Kang Ou yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Orang-orang Hoa Sanpai terkenal sebagai orang-orang gagah yang disegani di dunia persilatan, maka tentu saja mereka itu diliputi perasaan sungkan. Pek Sim Tojin yang berambut putih dan bersikap tenang itu melihat seorang kakek tinggi besar bermuka tengkorak yang menyeramkan maju ke depan. Maka, melihat bahwa belum juga ada yang mau menjawab, dia lalu berkata ditujukan kepada kakek tinggi besar bermuka tengkorak itu. Kalau Pinto tidak salah mengenal orang, si Chu adalah Tian Tok Bong Sek Bin. Si Chu adalah seorang yang amat terkenal di dunia Kang Ou. Dan mengingat bahwa kedatangan si Chu pasti mempunyai kepentingan besar, maka Pinto harap si Chu suka berterus terang mengatakan apa keperluan itu. Tian Tok Bong Sek Bin menyeringai penuh ejekan. Hahaha, engkau benar, To Tiang. Aku adalah Bong Sek Bin, dan memang bukan percuma jauh-jauh aku datang mengunjungi Hoa Sanpai. Tentang mereka semua ini aku tidak tahu. Akan tetapi kedatanganku adalah untuk bicara dengan dua orang yang bernama Liem Toan Qi dan Bu Swinyo. Suruh mereka berdua keluar bicara dengan aku, dan aku tidak akan membawa-bawa Hoa Sanpai. Ucapan ini disambut oleh suara berisik lagi di antara para tamu, bahkan banyak kepala dianggukkan tanda setuju, dan di sana-sini terdengar teriakan, suruh mereka keluar. Pek Sim Tojin mengerutkan alisnya, dan mengelus jenggotnya yang putih. Pinto tidak menyangkal bahwa di antara anak murid Hoa Sanpai terdapat dua orang yang bernama Liem Toan Qi dan istrinya bernama Bu Swinyo. Akan tetapi, selama ini mereka adalah murid-murid Hoa Sanpai yang tekun dan baik, bahkan tidak pernah turun dari Hoa San, tidak pernah melakukan keonaran di luar, apalagi membuat permusuhan dengan golongan manapun. Kini Cui sekalian berbondong datang, agaknya bersatu tujuan untuk menemui mereka. Pinto sebagai ketua Hoa Sanpai yang bertanggung jawab atas semua sepak terjang murid-murid Hoa Sanpai, berhak mengetahui apa yang terjadi antara Cui dengan mereka. Hening sejenak, dan agaknya semua tamu kembali merasa sungkan dan ragu-ragu untuk menjawab. Sementara itu, hati Swat Hong terasa tegang begitu mendengar nama Liem Toan Qi dan Bu Swinyo disebut-sebut. Dia menunjukkan pandang matanya ke atas ruangan depan. Namun di antara para anggota Hoa Sanpai, dia tidak melihat adanya kedua orang itu. Su Heng, agaknya mereka benar berada di sini seperti yang Su Heng duga, bisik Swat Hong dengan hati tegang. Akan tetapi Su Hengnya memberi isyarat agar dia tenang saja. Su Moi, aku berpesan, kalau nanti terjadi apa-apa, kau serahkan saja kepadaku, dan jangan kau ikut turun tangan, ya. Dengan penuh kepercayaan akan kemampuan Su Hengnya, Swat Hong mengangguk. Akan tetapi, hatinya berdebar penuh ketegangan. Tidak salah lagi, pikirnya yang menduga-duga, tentu orang-orang Kang Ou ini mencari Liem Toan Qi dan Bu Swinyo berhubung dengan pusaka-pusaka Pulau Es itu. Kalau tidak demikian, apalagi? Melihat bahwa tidak ada orang yang menjawab pertanyaan ketua Hoa Sanpai itu, Tian Hetiit Chiang Ham yang datang bersama 5 orang muridnya, mengacungkan ke atas tombak di tangan kanannya, dan berteriak. To Tiang, sebagai ketua Hoa Sanpai tentu saja kau berhak mengetahui sepak terjang muridmu. Akan tetapi kalau urusan ini tidak menyangkut Hoa Sanpai, bagaimana kami dapat bicara denganmu? Ini adalah urusan pribadi, urusan Liem Toan Qi sendiri, maka suruh dia keluar agar kami dapat bicara dengan dia. Kalau To Tiang bersikeras, berarti Hoa Sanpai akan mencampuri urusan pribadi. Berkerut alis ketua Hoa Sanpai itu. Ucapan tadi, biarpun tidak secara langsung, sudah merupakan tantangan, dan hanya terserah kepada Hoa Sanpai untuk melayani tantangan itu ataukah tidak. Maka, dia tidak mau bertindak sembrono, dan ingin melihat dulu bagaimana duduk perkaranya.
Ketua Hoa San Pai ini memang belum sempat diberitahu oleh Liem Toan Ki dan istrinya tentang pusaka Pulau Es itu. Supek, biarlah Tecu berdua yang menghadapi mereka. Tiba-tiba terdengar suara orang, diikuti munculnya Liem Toan Ki dan istrinya dari dalam. Mereka sudah kelihatan mempersiapkan diri dengan senjata pedang di pinggang dan pakaian ringkas. Wajah mereka agak pucat, namun sikap mereka gagah dan tidak jeri. Liem Toan Ki meloncat ke depan, di atas ruangan depan itu, berdampingan dengan istrinya, menghadapi orang-orang Kangou itu sambil berkata, "Sayalah Liem Toan Ki dan istri saya Bu Swinio. Tidak tahu urusan apakah yang membawa Cui sekalian datang mencari kami di Hoa San?" Hiruk pikuklah para tamu itu setelah mereka melihat sepasang suami istri muda muncul dari dalam. Pertama-tama yang berteriak adalah Tian Tok Bong Sek Bin, Liem Toan Ki dan Bu Swinio, "Kalian telah berani melukai muridku. Aku baru bisa mengampuni kalian kalau kalian menyerahkan pusaka-pusaka yang kau bawa itu." Liem Toan Ki tersenyum. Kami terpaksa melukai muridmu karena dia menyerang kami, Lo Qianwei." "Pusaka apa yang Lo Qianwei maksudkan? Pura-pura lagi, keparat." "Pusaka Pulau Es," teriak Tian Tok marah. "Serahkan pusaka Pulau Es kepada kami. Kepada kami, bagi-bagi rata, dijadikan sayembara." Macam-macam lagi teriakan para tokoh Kangou itu. Liem Toan Ki mengangkat kedua lengannya ke atas. "Cui sekalian, apa buktinya bahwa kami berdua menyimpan pusaka Pulau Es?" "Orang si Liem, kau masih berpura-pura lagi bertanya. Aku dan banyak orang melihat betapa gadis Pulau Es itu menyerahkan pusaka itu kepadamu." Tiba-tiba terdengar suara orang, yang bukan lain adalah Tio Sekbi, murid Tian Tok yang pernah berusaha merampok pusaka itu. Mendengar ucapan ini, dan melihat munculnya murid Tian Tok dan beberapa orang bekas pengawal yang dulu ikut bertempur di istana De Kuatlin, tahulah Toan Ki dan Swinio bahwa menyangkal tidak akan ada gunanya lagi. "Kita harus mempertahankan mati-matian," bisik Swinio kepada suaminya yang mengangguk. Liem Toan Ki berkata lagi dengan suara lantang, "Cui sekalian. Kami berdua tidak menyangkal lagi bahwa memang kami telah dititipi pusaka oleh Nona Han Swat Hong 2 tahun yang lalu. Akan tetapi, kami tidak akan menyerahkan pusaka itu kepada siapapun juga, kecuali kepada yang berhak, yaitu Nona Han Swat Hong." Teriakan-teriakan hiruk-pikuk menyambut ucapan lantang ini. "Kalau begitu, kalian akan menjadi tawananku." Tian Tok membentak marah sambil melangkah ke depan, akan tetapi gerakannya ini segera diikuti oleh banyak orang. Dan jelas bahwa mereka hendak memperebutkan Liem Toan Ki dan istrinya agar menjadi orang tawanan mereka, tentu untuk dipaksa menyerahkan pusaka. "Si Ancai, harap Cui bersabar dulu." Tiba-tiba dengan suara yang halus namun berpengaruh, Ketua Hoa San Pai berkata sambil mengangkat kedua tangan ke atas, "Biarkan Pinto bicara dulu." "To Tiang, kau hendak bicara apa lagi?" Tian Tok membentak marah, alisnya berdiri dan matanya melotot. Pinto mengaku bahwa urusan pusaka Pulau Es itu sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Hoa San Pai, dan Hoa San Pai pun tidak mengetahuinya. Maka, sebagai ketua Hoa San Pai, Pinto hendak bertanya dulu kepada murid Liem Toan Ki. Ini adalah urusan dalam dari Hoa San Pai, kiranya Cui tidak akan mencampurinya. Terdengar teriakan-teriakan, "Silakan, silakan, tapi cepat dan serahkan mereka kepada kami." Pek Sim Tojin lalu menghadapi Liem Toan Ki dan bertanya, "Toan Ki, apa artinya ini semua? Benarkah kalian menyembunyikan pusaka Pulau Es di Hoa San Pai?" Liem Toan Ki dan Bu Swinio segera menjatuhkan diri berlutut di depan kaki ketua Hoa San Pai itu. Liem Toan Ki segera berkata, "Harap Supek mengampunkan Tecu berdua." Adalah mendiang tua Supek yang mengizinkan Tecu berdua, dan beliau yang melarang Tecu berdua menceritakan kepada siapapun juga, bahkan beliau yang membantu Tecu berdua dalam hal ini. Karena sekarang mereka telah mengetahuinya dan hendak menggunakan paksaan, biarlah Tecu berdua menghadapinya sendiri tanpa membawa-bawa Hoa San Pai. Setelah berkata demikian, Toan Ki dan Bu Swinio meloncat bangun, mencabut pedang, dan berkatalah Toan Ki dengan suara lantang, "Hai, kaum Kangou dengarlah. Urusan ini adalah urusan kami berdua suami istri, bukan sebagai murid Hoa San Pai. Maka,
Kalau kalian begitu tidak tahu malu hendak merampas pusaka Pulau Es, biar kami menghadapi kalian sampai titik darah penghabisan. Keparat, aku tidak membiarkan kau mampus sebelum kalian menyerahkan pusaka itu. Tian Tok membentak. Tahan, tiba-tiba Pek Sim Tojin membentak dan sikapnya angker sekali. Cui sekalian sungguh terlalu, memperebutkan pusaka milik orang lain dan sama sekali tidak memandang mata kepada Hoa San Pai, hendak membikin ribut di sini. Siapa saja tidak akan Pinto izinkan untuk menggunakan kekerasan di Hoa San Pai. Tepat sekali, aku Titok Siang Kuan Ho pun bukan seorang yang tak tahu malu. Aku tidak akan membolehkan siapapun menjamah pusaka Pulau Es yang menjadi milik Nona Han Swat Hong. Tiba-tiba tokoh Tai Hang San yang tinggi besar itu sudah melompat ke atas ruangan luar, dan mendampingi Toan Qi dan Swinio dengan sikap gagah. Hahaha, itu baru namanya laki-laki sejati. Titok, kau membikin aku merasa malu saja. Aku pun tua bangka yang tidak berguna mana ingin memperebutkan pusaka orang lain. Aku pun tidak membiarkan siapapun memperebutkan pusaka itu. Lem Hai Sengjin, Guru Kuilun, Tosu yang bersikap halus dengan tangan kiri memegang kipas dan tangan kanan memegang hutim atau kebutan pertapa, telah melangkah ke ruangan depan mendampingi Titok. Masih ada aku yang menentang orang-orang Kang Ou yang tak tahu malu hendak merampas pusaka lain orang, tampak bayangan berkelebat disertai suara halus melengking. Dan di ruang depan itu nampak Jin Xiao Xiu Chai si sastrawan yang bersenjata suling perak dan mau pit. Melihat ini, Tian Tok tertawa bergelak dengan hati penuh kemarahan, apalagi melihat bekas sutenya, Titok, memelopori lebih dulu membela Hoa San Pai dan murid Hoa San Pai yang membawa pusaka Pulau Es yang amat dikehendakinya. Hahaha, kalian pura-pura menjadi pendekar budiman? Hendak kulihat sampai di mana kepandaian kalian. Tian Tok sudah lari ke depan, diikuti oleh banyak tokoh Kang Ou lagi, dan dapat dibayangkan betapa tentu sebentar lagi akan terjadi perang kecil yang amat hebat antara para anggota Hoa San Pai dibantu oleh 3 tokoh Kang Ou itu melawan para orang Kang Ou yang memperebutkan pusaka. Tahan, seruan ini halus dan ramah, tidak mengandung kekerasan sedikit pun, akan tetapi anehnya, semua orang merasa ada getaran yang membuat mereka menghentikan gerakan mereka mencabut senjata. Dan kini semua mata memandang ke arah ruangan depan itu, karena tadi ada berkelebat 2 sosok bayangan orang ke arah situ. Ternyata Sin Leong dan Swat Hong telah berdiri di ruangan depan markas Hoa San Pai. Dengan sikap tenang sekali, Sin Leong menghadapi semua orang, terutama sekali memandang tokoh-tokoh besar dunia persilatan yang hadir, dan yang semua memandang kepadanya dengan mata terbelalak. Terdengar kemudian pemuda ini berkata, Cui Lo Chianwei, mengapa sejak dahulu sampai sekarang gemar sekali memperebutkan sesuatu? Tian Tok Bong Sek Bin yang berwatak kasar memandang dengan terbelalak, demikian pula Tian Heti Chiang Ham, Lem Hai Sengjin, Jin Xiao Xiu Chai, dan para tokoh lain yang belasan tahun lalu pernah hendak memperebutkan bocah ajaib, Sin Tong, yang bukan lain adalah Sin Leong sendiri. Mereka merasa kenal dengan pemuda ini, akan tetapi lupa lagi. Kau siapakah? Akhirnya Tian Tok bertanya. Hahaha, kalian lupa lagi siapa dia ini? Tiba-tiba Titok Siang Kuan Ho berseru keras. Hatinya girang dan lega bukan main bahwa dia tadi tidak ragu-ragu melindungi pusaka Pulau Es. Melihat munculnya pemuda yang dia tahu memiliki kelihayan yang luar biasa itu, dia girang sekali. Coba lihat dengan baik-baik, belasan tahun yang lalu di lereng pegunungan Zhenghua San kalian juga memperebutkan sesuatu. Siapa dia? Sin Tong, bocah ajaib. Teringatlah mereka semua, dan kini memandang Sin Leong dengan mata terbelalak. Mau apa kau datang ke sini? Tian Tok bertanya dengan suara agak berkurang galaknya. Sin Leong sudah menjura kepada ketua Hoa San Pai, kepada Titok dan lain tokoh yang tadi membela Hoa San Pai, diikuti oleh Swat Hong. Kemudian Swat Hong berkata kepada Toan Qi dan Swinio, terima kasih kami haturkan kepada Jiwi atau kalian berdua yang ternyata adalah orang-orang gagah yang pantas dipuji dan dikagumi kesetiaan dan kegagahannya. Sekarang saya harap Jiwi suka mengembalikan pusaka-pusaka itu kepadaku. Toan Qi dan Swinio menjura, dan Toan Qi menjawab, harap Lihiap suka menanti sebentar. Kemudian pergilah dia bersama Swinio ke sebelah dalam,
diikuti pandang mata ketua Hoa Sanpai yang menjadi terheran-heran. Mau apa kalian dua orang muda datang ke sini? Kembali Tiantok bertanya. Harap Lo Qianwei ketahui bahwa kami berdua adalah penghuni Pulau Es yang datang untuk mengambil kembali pusaka Pulau Es. Pusaka itu adalah milik Pulau Es, dan harus dikembalikan ke sana. Penghuni Pulau Es, suara ini bukan hanya keluar dari mulut para tamu, tetapi juga dari pihak Hoa Sanpai dan mereka yang membelanya, kecuali Titok Siang Kuan Hou yang sudah tahu akan keadaan pemuda dan pemudi itu. Tak lama kemudian muncullah Toan Qi dan Swinyo. Toan Qi membawa bungkusan yang dulu dia terima dari Swat Hong, lalu menyerahkan bungkusan itu kepada Swat Hong sambil menjura dan berkata, dengan ini kami mengembalikan pusaka yang Li Hiap titipkan kepada kami dengan hati lega. Memang hatinya lega dan girang sekali dapat terlepas dari tanggung jawab yang amat berat itu. Swat Hong membuka dan meneliti pusaka-pusaka itu. Melihat bahwa pusaka itu masih lengkap, dia makin kagum. Su Heng, tidak pantas kalau kita tidak membalas budi mereka ini.